Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar 3 hal mengenai kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang pertama, tentang biografi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua, tentang kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dan yang ketiga, tentang keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Pada video kali ini, kita akan membahas biografi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yuk, simak videonya sampai selesai. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja pada penjelasan pertama, yaitu tentang biografi Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Teman-teman, tahukah kalian siapakah Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu? Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini merupakan pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Mari kita bahas satu persatu tentang biografi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yakni pertama, nama lengkap beliau yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Nama ayah beliau bernama Najmuddin Ayyub dan nama paman beliau bernama Asasuddin Asyirku. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari suku Kurdi yang lahir di Benteng Tirkit atau Irak. Beliau lahir saat ayahnya menjadi pemimpin atau penguasa di Benteng Seljuk di Tirkit. Saat itu, baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zaki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 534 Hijriah, ayah Salahuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Pendidikan masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam. Beliau senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Pada tahun 1164, Salahuddin ikut ekspedisi militer bersama pamannya, yaitu Nuruddin Zaki, menugaskan Syirku untuk membantu Perdana Menteri Syawar menghadapi pemberontak dan penyerbuan tentara Salib pada tahun 1169. Salahuddin diangkat sebagai panglima, menggantikan pamannya yang telah meninggal. Salahuddin menunjukkan kepawaiannya dan mampu memperkuat pertahanan di Mesir, terutama dalam menghadapi pasukan Salib pada tahun 1171. Salahuddin mampu menaklukkan khalifah terakhir yang ada di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Atas keberhasilan menaklukkan wilayah Fatimiyah dan prestasi politik militer, sehingga pengambil alihan kekuasaan Bani Zaki di Mesir dan beliau merebut Suriah dari tangan Ismail, putra Nuruddin Zaki, yang masih berusia belasan tahun. Dan pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, beliau berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Sebelum wafat, Salahuddin membagi kekuasaannya pada pewarisnya, yaitu anak-anak dan saudaranya. Mereka adalah Al-Malik Al-Fadl berkuasa di Damaskus, Al-Aziz di Kairo, Az-Zahir menguasai Aleppo, serta saudara bungsu sekaligus orang kepercayaan Al-Adil mewarisi kekuasaan di Kara dan Syauba. Nah, perselisihan antar keluarga terus terjadi untuk merebutkan atau mempertahankan wilayah kekuasaan. Perselisihan ini membuat beberapa wilayah yang dikuasai Salahuddin lepas ke tangan pasukan Salib. Al-Kamil, penerus Al-Adil, menjadi pemimpin utama dinasti Ayyubiyah. Pada masanya, Yerusalem diserahkan kepada pemimpin pasukan Salib, yaitu Frederick. Pengganti As-Solih Turansyah dibunuh oleh budak-budak ayahnya yang berkomplot dengan ibu tirinya. Akhirnya Sajaruddin, istri As-Solih, merupakan bekas budak dari Turki, mengambil alih kekuasaan.
Sementara Ashraf Musa, keturunan dinasti Ayyubiyah di Damaskus, yang berumur 6 tahun ditetapkan sebagai sultan. Namun, kekuasaan telah dikuasai oleh Mamluk Aibak, pendiri dinasti Mamluk. Dengan demikian, berakhirlah riwayat dinasti Ayyubiyah di tangan kaum Mamluk. Sebagai gantinya, berdirilah dinasti baru, yaitu dinasti Mamluk. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.